Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iki Septiani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, NIM 504200075. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari suatu kalimat pokok dan kalimat penjelas. Paragraf memiliki tujuan, yaitu untuk mengekspresikan suatu gagasan secara tertulis. Dari macam-macam paragraf, semuanya memiliki tujuannya masing-masing. Ciri-ciri paragraf yaitu yang pertama, letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk karangan biasa. Yang kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang keempat, memiliki satu kalimat topik utama saja di dalam. Di sini paragraf terbagi atas 5 macam. Yang pertama, paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, dan yang terakhir paragraf narasi. Adapun yang dimaksud dengan paragraf eksposisi adalah paragraf yang memanjangkan penjelasan untuk menginformasikan suatu hal dalam menambah pengetahuan atau pemahaman pembaca. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca melalui deskripsi. Pembaca seolah-olah diajak menulis untuk merasakan apa yang tertulis karena penulis melibatkan hampir segenap panca indera di dalam tulisannya. Pengertian paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi unsur ajakan, himbauan, bujukan atau saran kepada pembaca. Dan juga pengertian paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pembuktian atau pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal. Dalam paragraf ini, penulis berusaha meyakinkan pembaca dengan. Yang terakhir, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi kisahan, cerita rekan atau cerita pengalaman. Cerita dijalin dalam urutan waktu, peristiwa, dan tokoh yang menjadi sorotan kisah penulisnya. Macam-macam cara membuat paragraf. Yang pertama, menentukan kalimat topik. Yang kedua, menentukan kalimat penjelas. Yang ketiga, menentukan kalimat-kalimat pengembang. Dan yang terakhir, menentukan kalimat kesimpulan. Adapun yang dimaksud dengan kalimat topik adalah kalimat yang sering disebut kalimat utama, kalimat pokok, kalimat sentral, dan juga kalimat teks. Adapun yang dimaksud dengan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjabaran dari kalimat utama atau kalimat pokok. Ada juga yang dimaksud dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa juga disebut kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Ada lagi yang dimaksud dengan kalimat kesimpulan adalah suatu proporsi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa pemikiran, ide pemikiran dengan aturan-aturan. Sekian penjelasan video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tadinya saya buka dengan salam, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.